Sehingga dilarang riba. Sebab kalau orang itu sudah dalam keadaan membutuhkan sesuatu, lihat, akan diterima dengan syarat apapun. Kesempatan untuk mencekik orang yang waktu dia butuh. Anaknya sakit, mau suruh rumah sakit, nggak punya obat, akhirnya nggak bisa berobat, akhirnya pinjam duit kepada kita. 1 juta, baliknya 1.200.000. Dia mikirnya penting anaknya sembuh. Iya, nggak apa-apa. Padahal kalau sadar nggak mau dia. Masuk wilayah riba. Nggak boleh nolong seperti itu. Kalau nolong kasihkan 1 juta. Kemudian kembalikan 1 juta. Memang murni karena tolong menolong. Tapi saya nggak bisa. Saya maunya bisnis. Bisnis jangan dengan dia. Bisnis dengan yang lainnya. Terus ditolong enggak? Kalau enggak bisa menolong, jangan maksain dirimu lalu masuk haram. Ya enggak, jangan menolong. Allah yang menolong kok nanti. Kadang-kadang kita pengen sok melebihi daripada Tuhan. Pengen beresin semuanya. Musibah, baik. Kemudian setelah kita meminjamkan, maka ada kaidah. Setelah kita meminjamkan kita karena Allah, maka hendaknya pun kita Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ningsih dari Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang teman yang berhutang tidak mau membayar. Setiap ditagih selalu beralasan. Dari 2 bulan setiap ada uang tidak pernah berniat membayar atau mengangsur. Sampai pada akhirnya saya emosi. Dan anehnya si penghutang malah ngajakin berantem. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Apa saya harus melayani ajakan untuk berkelahi agar saya tidak dipermalukan oleh orang yang berhutang? Utang piutang, ada hukum indah dalam utang piutang. Dalam peminjaman itu, di saat kita meminjamkan orang itu kepada seseorang, memang murni karena kita menolong. Jika Anda tidak bisa menolong, jangan sok jadi penolong. Kalau Anda tidak mampu, Anda tidak dosa di saat tidak meminjamkan kepada orang tersebut. Jangan salah, jangan sok jadi pahlawan, seolah-olah mengatakan Allah tidak bisa menolong dia. Yang menolong sesungguhnya adalah Allah. Artinya begini, jika Anda menemukan tetangga Anda punya hajat, punya kepentingan, biarpun kepentingan mendesak sampai mau mati, maka Anda boleh menolong dia kalau memang Anda mampu. Kalau Anda sendiri tidak mampu, nggak usah sok jadi pahlawan. Lalu menolong dia dengan cara yang haram. Bismillahirrahmanirrahim, saya mencuri untuk menolong tetangga saya. Nggak boleh. Atau tiba-tiba langsung pinjam ke tempat yang di situ ada ribanya. Ini ada suatu ketika orang tertipu, pengen jadi pahlawan, tapi pahlawan manusia, bukan pahlawannya Allah. Kalau dia mau cari pinjaman, susahkan saya punya. Pinjamkan dunia riba. Wah, sok jadi pahlawan. Pinjamkan dia. Pengen jadi pahlawan, pengen menyelesaikan semua masalah. Tidak akan terselesaikan masalah ini. Ada sebagian masalah yang bisa diselesaikan di dunia, ada masalah nanti yang akan diselesaikan oleh Allah nanti di akhirat. Jangan sok jadi menyelesaikan, ingin menyelesaikan semuanya. Nabi wafat masih ada orang kafir. PR buat selanjutnya. Kan begitu? Nabi wafat masih ada yang musuhi Nabi, ada. Apakah sudah tuntas? Waktu itu belum. Yang menyempurnakan dan pelanjutnya. Yang berpegang dengan manhajnya Rasulullah. Ini kadang orang sok pengen jadi pahlawan semua. Kalau Anda ingin meminjamkan kepada seseorang, maka harus karena Allah. Sehingga betul-betul dipangkas untuk memanfaatkan asas kesempatan di dalam kesempitan. Seseorang nggak boleh. Sehingga dilarang riba. Sebab kalau orang itu sudah dalam keadaan membutuhkan sesuatu, lihat, akan diterima dengan syarat apapun. Kesempatan untuk mencekik orang yang waktu dia butuh. Anaknya sakit, mau suruh rumah sakit, nggak punya obat, akhirnya nggak bisa berobat, akhirnya pinjam duit kepada kita. 1 juta, baliknya 1.200.000. Dia mikirnya penting anaknya sembuh. Iya, nggak apa-apa. Padahal kalau sadar nggak mau dia. Masuk wilayah riba. Nggak boleh nolong seperti itu. Kalau nolong kasihkan 1 juta. Kemudian kembalikan 1 juta. Memang murni karena tolong menolong. Tapi saya nggak bisa. Saya maunya bisnis. Bisnis jangan dengan dia. Bisnis dengan yang lainnya. Terus ditolong enggak? Kalau enggak bisa menolong, jangan maksain dirimu lalu masuk haram. Ya enggak, jangan menolong. Allah yang menolong kok nanti. Kadang-kadang kita pengen sok melebihi daripada Tuhan. Pengen beresin semuanya. Musibah, baik. Kemudian setelah kita meminjamkan, maka ada kaidah. Setelah kita meminjamkan kita karena Allah, maka hendaknya pun kita terus menjaga niat kita karena Allah tidak berbatas. Sampai kapan? Sampai saya mati. Artinya begini, saya minjamkan 1 juta akan dibayar minggu depan. Lalu minggu depan kok tidak mau membayar, tidak mampu. Kalau tidak mampu membayar, maka perintah dari Allah. Fanadhiratun ila maisarah. Wajib bagi saya yang telah meminjamkan uang kepada orang tersebut untuk memberikan tempo, bukan menambah.
menambah beban, tempo, ya sudahlah kalau minggu ini tidak bisa bayar, saya beri kesempatan minggu depan. Wajib kita memberikan tempo, nggak boleh dipaksa, harus bayar. Kalau tidak begini, nggak boleh, haram. Kalau memang kita paksa, maka dia pun terpaksa harus mencuri, melakukan keharaman. Dalam pinjam-pinjam seperti itu. Baik. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua peminjaman yang ada tambahannya, biarpun itu tambahannya pijet, tetap haram, riba. Misalnya saya minjamkan duit 1 juta kepada Anda, kembalikan kepada saya 1 juta, tapi mijet 3 kali, riba. Karena manfaat kepada yang meminjamkannya, riba. Baik, kemudian bagi yang meminjam uang, hati-hati, hei hamba Allah. Jika terbetik dalam seorang hamba waktu meminjam uang keinginan untuk membayar, maka ketahuilah dijanjikan Allah akan menolongnya, pasti dimudahkan. Tapi hati-hati kalau terbetik di hati kita malas membayar, langsung ditutup rezeki, tambah nyungsep. Apalagi ngajak gulat tadi itu, wah, bakal nyungsep tambahan dia. Sudah nggak bayar utang, ngajak gulat. Nah, benar itu. Sebetulnya yang jahat yang pinjam atau yang meminjamkan, kadang bingung. Suatu ketika ada orang buya, ada orang pada jahat semuanya. Kenapa? Saya pinjam duit, nggak boleh-boleh. Setelah ditanya, apakah betul kamu jahat orang kaya? Ya Allah, buya, gimana jahat? Yang kepada saya itu utang sudah ada 16 orang nggak bayar semuanya. Oh, berarti banyak yang pinjam nggak balik-balik. Ini penyakit yang pinjam, sehingga orang mau minjemi pada takut. Paling tidak kalau kita tidak bisa membayar itu, dan karena memang kita tidak mampu, datanglah meminta maaf kepada dia. Bahkan bisa lapang hati lalu memaafkannya. Sudah begitu janji, sudah gitu nggak datang-datang, dicari susah, pergi nggak pakai sandal, kelihatan kepalanya tok di jendela. Loh, katanya pergi lah, itu kepala siapa itu? Dasar manusia semacam itulah yang nggak akan ditolong oleh Allah. Kalau Anda pernah meminjam kepada seseorang, lihat, Anda harus tawaduk kepadanya, karena dia telah menolong, memberikan kebaikan. Kalau ternyata kita sudah minta maaf, kalau marah-marah ya resiko. Yang penting Allah tidak marah, selesai marah. Kalau Anda dimarahi, diam dan minta maaf terus, karena memang Anda nggak mampu, lihat, mungkin dia akan lapang hati besok. Tapi kalau Anda sudah Masya Allah, sudah duit banyak, nah udah bukan Anda. Kalau ada seseorang, saya tidak pernah memberikan contoh langsung begini, takut beneran, saya tidak mau. Ada orang misalnya, sudah pinjam duit yang banyak, nggak mau bayar utang. Kadang-kadang begitu, penyakit bayar utang itu berat banget. Biarpun duit ada di saku, sudah ditagih ke depannya bilang nanti saya anterin, tinggal ngeluarkan dok, nggak mampu, nggak mau. Itu setannya pinjam duit itu gede, makanya hati-hati kalau pinjam. Ada orang hobi pinjam, sampai suaminya stres datang ke sini. Istri saya pinjam lagi, sudah saya ancam punya pinjam lagi sama kredit. Baik, kalau ternyata orang tersebut tidak bayar karena dia nakal bandel, bagaimana? Kembalikan kepada niatmu, hai hamba Allah. Bukankah waktu dirimu meminjamkan uang kepadanya ingin mengharapkan pahala dari Allah, dan jangan rusak pahala itu. Kalau Anda kemudian marah-marah, berarti hilanglah pahala tersebut. Ruginya dua. Pertama, duit tetap gak dibayar, bahkan mungkin tambah jauh, tambah marah dengan Anda, bahkan ngajak gulat. Ya kalau Anda menang, kalah lagi. Menang pun juga dosa, jangan diladeni. Anda tetap sabar, karena Anda sudah terlanjur ingin masuk surga, ingin dapat kemuliaan. Tinggal doakan saja yang baik. Ya Allah, sudah saya pinjami, ya Allah, lagi marah-marah waktu tolak pinggang, kalungnya kelihatan lagi, gelangnya kelihatan, ya Allah. Semoga Allah engkau beri kesadaran pada gitu aja, nggak usah marah-marah, nggak usah diajak gulat. Doain yang baik agar pahala tetap. Jadi kalau Anda pertanyaan, bagaimana sikap saya kepada orang tersebut? Kalau bang orangnya kayak begitu, ya sudahlah, tata hatimu, ambil nanti tagih di akhirat. Bukan tagih di akhirat, ambil pahalanya dari Allah di akhirat nanti. Jangan berubah, Anda marah, emosi, nyaci maki, ngolok dia, bilang kurang ajar, macam, habis pahala, duit hilang, musuhan lagi, rugi semuanya. Baik, itu saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari utang piutang. Dan semoga Allah yang punya utang dimudahkan bayar utang. Allah a'lam bishawab.